Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Telkom ya. Di mana saham Telkom ini kemarin sempat dibuka turun terus ya sampai 4,12% dalam satu hari. Ini rekor nih ya saham Telkom. Kira-kira ada apa? Apakah ini suatu koreksi biasa ataukah itu ada apa ya, berita terbaru tentang Telkom yang mungkin mempengaruhi sahamnya ya. Kalau kita lihat dalam waktu 1 minggu, sebenarnya trennya positif ya, karena sempat hijau ya dari 3850 sampai 3920 ya. Tapi setelah itu kena profit taking terus turun bahkan sekarang sudah 3710 ya. Kalau kita lihat 1 bulan, ini anjlok, 3 bulan juga anjlok, balik 6 bulan yang lalu ya nih teman-teman. Jadi harganya kalau yesterday-nya coba ya masih di bawah, 1 tahun juga masih di bawah, tapi masih di atas harga terendah ya dalam 1 tahun ini di 3.600 di bulan Desember kalau nggak salah ini ya, Desember atau awal Januari. 3.600, 3 tahun masih di atas karena koreksi COVID itu ya. Dulu sempat menyentuh 2.500. 5 tahun hampir sama ya teman-teman. Saya pribadi jarang ya membeli saham Telkom ini ya, karena memang ini nggak masuk di list saya ya. Jadi ini kalau teman-teman mau masuk ke Telkom itu ya nggak usah di hold jangka panjang ya. Kalau jangka panjang ya seperti ini. Tapi kalau untuk tradingnya aja, misalnya ambil di support kemudian jual di resisten gitu aja. Kalau secara PBV ini bagus nih 2,72, PR-nya 14. Terus coba newsnya, kita lihat newsnya ya. Newsnya malah bagus ya. Ini apa ini, katalis positifnya apa? Posisi Telkom sebagai pemain pasar di industri. Masa kampanye konsumsi data akan meningkat. Oh, ini ada nih, spin-off akan mempercepat implementasi produk fixed mobile konvergensi. Oh, spin-off ini ya, mungkin isunya ini spin-off. Ini tanggal berapa ini? 7 Juli, udah lama ya. Berarti malah sebelum naik ya. Ini beritanya sebelum naik itu spin-off itu, kemudian setelah itu malah turun terus. CA News apa? Atau mungkin ini kaitannya dengan kinerja triwulan kedua ya teman-teman. Ini belum ada laporan. Jadi kalau triwulan pertama ini kan bagus kinerjanya Telkom ini. IPS-nya 62 ke 65, ini kan bagus. Nah, yang triwulan kedua ini bagaimana? Apakah ini triwulan kedua nanti laporannya nggak bagus? Ya kita nggak tahu ya. Jadi kemungkinan itu yang bisa dijadikan alasan ya. Kenapa saham Telkom itu turun ya sampai 4% ya. Padahal secara profit ini bagus 6 triliun. Cash flow juga bagus. Dividen yield-nya juga ada. Dividen yield-nya ada terus Telkom nih dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22 dengan jumlah dividen yang hampir sama ya. 150-an lah sekitar tuh. 150 sampai 160, 60 sekian itu. Corp action, nah ini dividennya biasanya bulan Juni ya dividennya. Kalau kita lihat teknikalnya sekarang ya. Teknikalnya Telkom.
Oh, lihat grafiknya ini memang trennya turun teman-teman ya. Ini dari kapan nih? Dari April ya. 26 April ini udah turun terus ini. Jadi 26 April turun terendah sampai Mei ini 17 Mei. Coba ini turunnya berapa ini? 4.500 ke 3930. Ini berapa persennya? 4.500 dikurangi 3930 dibagi 4.500. 12% turunnya. Terus kemudian sempat naik di sini, kemudian turun lagi. Sekarang turun malah lebih rendah. Nah, turun yang lebih rendah ini menunjukkan trennya masih kurang bagus ya Telkom ini. Kalau kita lihat Bollingernya, ini downtrend ya teman-teman. MACD-nya juga turun. Osilator masih turun ya, belum ada tanda-tanda naik. Ada teman-teman mau masuk Telkom ini tunggu dulu, nanti hijau beberapa kali baru masuk ya. Kalau teknikalnya coba kita lihat. Teknikalnya sell teman-teman, tembus MA5 ya, 3848. Stokastik RSI buy ya, karena memang dia sudah jual banyak ya. Cuman kalau untuk kita masuk tunggu dulu ya, karena sentimennya kurang bagus. Ini asing jualan. Rekomendasi coba kita. Ini Telkom ini bisa jadi nanti mau dibawa ke 3.600 ya teman-teman. 3.600 di mana nih? 3.600 di sini ya. Terendah nih 3570 itu berapa? Desember 2022. Nih, 3.000 sekitar 3.600-an ya. Kemungkinan Telkom mau dibawa situ. Ini Desember. Kalau trennya biasanya bulan apa ini itu naik. Ini Mei, Juni naik. Dari ini apa nih? Desember turun. Ini turun terus nih ya. November turun. Agustus. Mulai Juli sampai Agustus nih biasanya trennya naik. Teman-teman nanti bisa antri buy. Ini kalau sudah ada perlawanan hijau beberapa kali ya. Ini di bulan Juli itu mana ini nih? Nah, kalau ada hijau beberapa kali ini teman-teman boleh buy ini. Jadi itu ya teman-teman untuk review saham Telkom ini ya. Karena sentimennya masih negatif, tunggu dulu nanti pantulan ya. Ada hijau beberapa kali, teman-teman boleh masuk dulu. Kalau untuk sekarang lebih baik hindari dulu. Kalau mau teman-teman sudah punya di harga tinggi, mau average down, tunggu dulu. Kemungkinan ada koreksi lagi baru nanti mulai cicil beli ya secara bertahap. Kemarin itu terendah di 3720 ya. Ada kemungkinan dibawa ke sekitar 3.600-an. Oke, itu dulu. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan bunga bank, apalagi pinjol. Lebih baik gunakan uang dingin ya, karena kalau uang dingin itu kita tenang. Walaupun sahamnya minus, kita biarkan aja, nanti setelah naik sahamnya jadi positif, itu lebih bagus. Kalau uangnya uang panas itu kita akan repot dan cut loss ya, akhirnya rugi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.